Oke sellers, karena dikit lagi lebaran nih, di sini saya akan kasih tahu kepada kalian mengenai barang-barang yang laris saat lebaran. Serta saya juga akan buktikan dan tunjukkan kepada kalian untuk datanya. Jadi di sini saya akan ngomong berdasarkan data, teman-teman. Kita bahas. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk produk pertama terlaris saat lebaran. Nah, untuk produknya itu adalah baju koko atau baju muslim. Oke seller, sebenarnya bukan baju koko aja ya, tapi fashion muslim wanita itu juga masuk ya, seperti gamis atau fashion lebaran lainnya yang berkaitan dengan wanita. Jadi bukan hanya pria, tapi wanita untuk fashion muslimnya juga akan naik saat lebaran, teman-teman. Kalau kita lihat datanya berdasarkan 12 bulan terakhir, untuk datanya lumayan signifikan ya teman-teman untuk lonjakannya. Jadi di sini kelihatan banget untuk permintaan dari pasar, yaitu naik teman-teman untuk permintaan dari pasarnya. Kalau kita tarik lagi berdasarkan 5 tahun terakhir, di sini kelihatan banget teman-teman untuk datanya. Kalau kita lihat di bulan-bulan Ramadan di 5 tahun terakhir itu datanya melonjak teman-teman, dan kelihatan banget untuk grafiknya itu naik teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kalau kita simpulkan ya dari 5 tahun terakhir ini, tentunya permintaan produk baju muslimah ini naik teman-teman saat lebaran. Kalau kalian masih nggak percaya lagi nih, kita lihat lagi data berdasarkan 19 tahun terakhir. Jadi di sini kita ambil data dari 2004 sampai saat ini teman-teman. Kalau kita lihat datanya, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk permintaannya banyak teman-teman atau tinggi saat bulan Ramadan teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah produk pertama yang paling laris saat lebaran teman-teman. Kalian bisa nyetok nih atau sediain beberapa produk yang berkaitan dengan fashion muslim ini ya, karena sudah terbukti datanya baju muslim atau fashion muslim wanita atau pria yang lainnya itu laku teman-teman saat lebaran. Kalau kalian ingin cek lagi dan nggak percaya dengan video ini, silahkan kalian bisa cek di Google Trend ya untuk jumlah permintaan produk ini teman-teman. Oke sellers, produk kedua yang paling laris saat lebaran itu adalah peralatan ibadah. Oke sellers, peralatan ibadah ini naik teman-teman saat lebaran, dan untuk grafiknya juga naik, artinya permintaan di pasar itu melonjak tajam teman-teman dan naik. Kalau kita lihat berdasarkan grafik di sini, saya menggunakan kata kunci mukena ya. Jadi di mukena ini, kata kunci mukena itu berdasarkan 12 bulan terakhir naik teman-teman untuk datanya. Sebenarnya di peralatan ibadah lainnya juga naik ya teman-teman, seperti sarung dan peralatan ibadah lainnya. Kalian bisa cek sendiri nanti berdasarkan 12 bulan terakhir, 5 tahun terakhir ataupun 19 tahun terakhir ya. Jadi peralatan ibadah itu naik teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi nih dengan kata kunci mukena berdasarkan 5 tahun terakhir itu juga naik teman-teman. Peralatan ibadah lainnya juga naik teman-teman ketika saat lebaran teman-teman. Jadi seperti itu ya, artinya peralatan ibadah ini sangat diminati teman-teman di saat lebaran teman-teman. Mungkin buat sholat id ya, atau untuk memperkuat niat mereka untuk memanfaatkan momen lebaran ini. Jadi permintaan di pasar mengenai peralatan ibadah itu sangat tinggi teman-teman. Dan kalau kita lihat juga berdasarkan 19 tahun terakhir atau sekitar 2004 sampai saat ini, untuk permintaannya kalian bisa lihat di sini, kelihatan ya dari grafiknya. Jadi permintaannya itu sangat banyak sekali teman-teman, dan grafiknya melonjak tajam saat lebaran. Itu artinya permintaan dari pasar banyak teman-teman, dan banyak orang yang meminati untuk peralatan ibadah ini. Oke, jadi itu adalah produk kedua ya yang paling laris saat lebaran. Oke sellers, untuk produk terlaris yang ketiga itu adalah kue kering. Oke sellers, produk ini diminati sekali saat lebaran teman-teman. Dan kalau kalian berkunjung ke salah satu saudara kalian misalkan, pasti di mejanya itu ada kue kering teman-teman. Dan kue kering ini sering dipakai oleh para orang-orang untuk makanan disajikan kepada tamunya teman-teman. Jadi kue kering ini menu utama lah saat lebaran teman-teman, untuk disajikan ke para tamu-tamu atau untuk sekedar cemilan teman-teman. Jadi kue kering ini sangat diminati sekali saat
Lebaran teman-teman. Kalau kita lihat datanya berdasarkan 12 bulan terakhir, di sini kelihatan ya data atau grafiknya meningkat teman-teman, atau banyak permintaannya teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi nih berdasarkan 5 tahun terakhir, jadi di sini kita tarik ya lebih lama lagi, kita bisa lihat untuk datanya di sini juga kelihatan banget kan untuk peningkatannya. Jadi di setiap lebaran itu datanya melonjak tajam teman-teman. Artinya permintaan dari pasar atau permintaan dari pembeli itu melonjak tajam dan banyak yang mau beli kue kering ini. Oke. Dan kita tarik lagi nih berdasarkan 19 tahun terakhir. Jadi kita tarik dari 2004 sampai saat ini teman-teman. Kelihatan banget kan untuk datanya. Jadi udah jelas bahwa kue kering sangat diminati saat lebaran teman-teman. Untuk kalian yang jago buat kue kering, kalian bisa buat dan jualin ke tetangga kalian atau orang terdekat kalian, atau bahkan kalian bisa buka kios untuk sementara untuk lebaran ini, dan kalian bisa hasilkan cuan dari kue kering ini. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah produk ketiga yang paling laris saat lebaran. Oke sellers, produk terlaris keempat saat lebaran itu adalah parcel. Oke sellers, parcel ini lumayan diminati ya saat lebaran teman-teman. Langsung aja kita lihat untuk datanya. Kalau kita lihat berdasarkan 12 bulan terakhir atau sekitar 1 tahun, di sini tahun lalu ya saat lebaran, untuk datanya lumayan tajam teman-teman saat lebaran. Itu artinya permintaan parcel ini lumayan tinggi saat lebaran teman-teman. Kalau kita lihat lagi berdasarkan 5 tahun terakhir, jadi di sini kita akan tarik nih lebih lama dan kita bisa lihat grafiknya di sini. Saat lebaran di 5 tahun terakhir itu grafiknya lumayan bagus teman-teman, dan saat lebaran membuktikan bahwa permintaan parcel ini juga cukup tinggi teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesempatan ini dan manfaatkan untuk kesempatan ini. Oke, yang terakhir di sini kita lihat lagi berdasarkan 19 tahun terakhir ya. Jadi kita tarik data berdasarkan 2004 sampai saat ini teman-teman, 2023. Di sini untuk datanya juga lumayan bagus teman-teman, dan kelihatan permintaannya banyak teman-teman di saat lebaran. Jadi kita bisa jabarkan tahunnya di sini yang lebih lama berdasarkan data di sini kelihatan ya bahwa parcel adalah salah satu produk yang minatnya cukup tinggi teman-teman, khususnya saat lebaran. Oke, jadi seperti itu adalah 4 produk terlaris yang sudah saya jabarkan dan berikan juga datanya kepada kalian. Saya akan rekap ulang untuk 4 produk terlaris saat lebaran. Oke sellers, produk pertama itu adalah baju lebaran ya, atau baju muslimah teman-teman. Nah, baju ini bisa pria ataupun wanita ya. Jadi wanita seperti gamis. Pokoknya di sini fashion lebaran lah, maupun pria ataupun wanita teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah perlengkapan ibadah teman-teman, seperti peci, sajadah, mukena, sarung, dan yang lainnya teman-teman. Nah, untuk produk ketiga yang paling laris itu adalah kue kering teman-teman. Produk keempat atau yang terakhir itu adalah parcel teman-teman. Oke. Oke sellers, jadi itu adalah 4 produk yang paling laris saat lebaran. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai jualan di marketplace, kalian bisa lihat ya di channel ini, dan saya sudah bahas banyak sekali mengenai jualan online dan cara mendapatkan pundi-pundi cuan dari marketplace teman-teman ataupun dari jualan online. Jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini, silahkan kalian bisa ketik di kolom komentar, dan jika ada pembahasan yang menarik yang bisa saya bahas, kalian juga bisa ketik di kolom komentar. Nanti saya akan bahas dan saya akan jabarkan kepada kalian. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang udah nonton. Bye.